Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 29 April tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Di akhir hidupnya, baru diketahui bahwa ia juga dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 5 sampai 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium,
orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah, dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku padanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa arti mengasihi Yesus? Dari sudut pandangan kitab suci, demikian juga dari sudut pandang iman, frase mengasihi Yesus itu sudah menjadi rumusan yang biasa dan umum sebagai suatu aksioma atau pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Kendati demikian, itu pun memang ada dasarnya dalam kitab suci yang berbicara tentang mengasihi Yesus. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Nyata dalam teks itu, bahwa semua pendengar firman secara langsung ataupun tak langsung diajak untuk mengasihi Yesus. Namun dalam dunia sekarang ini, orang bertanya kenapa harus mencintai Yesus. Apakah yang diperbuatnya untukku sekarang ini pada masa ini? Bukankah hanya para rasul dan orang-orang Yahudi pada zaman itu yang merasakan manfaat berkat kehadirannya di dunia dengan menjelma menjadi manusia? Sementara itu pada zaman ini kita tidak begitu merasakannya. Untuk dalil sedemikian itu, kita tentu akan memberi jawaban atau alasan bahwa kita mencintai Yesus karena bersyukur atas kedatangan Yesus ke dunia, hidup dan karya Yesus, serta pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita boleh jalan masuk kepada Bapa, suatu jalan keselamatan. Berikut kita bersyukur karena hadirnya kekristenan di seluruh dunia yang membawa manusia kepada kepercayaan akan Allah dan kepada persekutuan hidup dengan Allah dengan pelbagai aktivitas perutusan gereja, yaitu koinonia, kerikma, liturgia, diakonia, dan martiria yang nampak dalam pelbagai institusi gerejani dan karitatif
belum kultur, seni dan budaya kekristenan yang dibanggakan. Jawaban sedemikian tentu baik adanya. Tetapi mungkin jawaban sedemikian sudah terlalu jauh jangkauannya. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan undangan untuk mencintainya bukanlah semata-mata soal kita mencintai seorang pribadi Yesus, sebagaimana orang tua mencintai anaknya, atau sebaliknya anak mencintai orang tuanya, atau seseorang mencintai pasangan hidupnya, ataupun sekedar mencintai seorang figur yang menjadi idola seperti bintang film, artis, penyanyi, diva musik dan bintang olahraga, atau mencintai orang-orang yang berjasa, atau orang yang amat berpengaruh positif dalam hidupnya atau masyarakatnya. Saudara-saudari terkasih, mencintai Yesus dimaksudkan sebagai menaati perintahnya. Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Apakah yang dimaksudkan dengan perintahnya? Dalam Injil Yohanes kita mendapatkan perintah Yesus itu, yaitu, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Jadi sebenarnya perintah Kristus adalah perintah cinta kasih untuk diwujudkan di muka bumi ini, karena cinta kasih menampilkan kehadiran Allah di tengah dunia, karena Allah adalah kasih. Dan justru karena cinta kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus putranya ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka nyata bahwa cinta kasih adalah landasan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, dan lalu menjadi landasan kehidupan gereja. Maka cinta kasih adalah ringkasan dari seluruh kehadiran Kristus dan gerejanya di muka bumi ini, karena cinta kasih menampilkan semua aspek kebenaran, kebaikan, keadilan dan perdamaian, serta keselamatan. Semua kesaksian hidup dan pengajaran serta pelayanan Yesus berporos pada cinta kasih. Maka tidak salah kita mencintai Yesus secara personal dan pribadi. Tetapi lebih dari itu, amatlah penting bagi gereja dan keluarga-keluarga Kristiani untuk mencintai Yesus atas cara mempraktekkan perintahnya, agar kita mencipta budaya cinta kasih di tengah lingkungan kita, melawan budaya dunia yang sungguh bertentangan dengan cinta kasih. Maka benarlah cinta kasih itu adalah poros kehadiran Yesus, karena cinta kasih itu adalah inti firman-Nya. Maka Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Atau perkataan Yesus, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Itulah sesungguhnya cara kita mencintai Yesus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.